billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul mukarramin, para alimin ulama, para asatidz, para guru-guru, para cerdik pandai yang saya ta'zimi, para hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di kesempatan yang indah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini dijadikan asbab oleh Allah Subhanahu wa taala bertambahnya keimanan, bertambahnya ketaatan, bertambahnya ketakwaan, bertambahnya hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di bulan yang mulia ini Allah muliakan kita dan dengan berbagai macam bentuk ketaatan ibadah yang kita lakukan, dan kemudian hati kita dijadikan ikhlas semata-mata mencari pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah, yang disyariatkan dalam agama ini lebih kompleks dari sekedar menahan diri dari keinginan makan dan minum. Lebih daripada itu, lebih dari sekedar kuat nahan lapar dan haus. Jauh lebih daripada itu tujuan dari puasa itu. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, rubba shaimin laisa lahu haddun min siyamin ila al-'atash wal ju'. Banyak yang puasa enggak dapat apa-apa kecuali perdana saja. Bahkan dalam hadis yang lain, man lam yada' qawla zur wal 'amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang belum mampu meninggalkan kata-kata bohong, kata-kata kotor, dan perbuatan-perbuatan seperti itu, maka Allah nggak butuh dari dia meninggalkan lapar dan hausnya. Puasa lebih hebat daripada itu. Tujuan puasa lebih jauh daripada itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari perang Badar. Perang Badar itu terjadi di Ramadan, 17 Ramadan. Ketika pulang dari perang Badar, apa kata Nabi? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Baru saja kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ini tidak menafikan jihad fisik, jihad harta. Tetapi kata Nabi, ada jihad yang lebih besar daripada ini. Ada pengorbanan yang lebih hebat daripada itu. Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah. Adakah jihad yang lebih besar daripada ini ya Rasulullah? Ketika kita mempertaruhkan nyawa, ada yang lebih hebat daripada itu. Kata Nabi, yakni jihadul qalbi atau jihadun nafs, yakni jihad hati, jihad qalbu, jihad menata qalbu. Jihadun nafas, ini jihad mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Maka ketika dikatakan wasyufidatis syayatin, di bulan Ramadan itu dibelenggu setan, terus dengan siapa kita berhadapan? Ternyata kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Kita berhadapan dengan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Daya jadi majrudan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di aliran darah kita sendiri. Itulah yang menghinakan kita selama ini. Itulah yang menjadikan kita kerdil saat ini. Itulah yang menghalangi, menghijab kita dari melihat karunia Allah yang besar. Jihadun nafs,
mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Ternyata yang membuat kita ini tadi dalam ayat yang dibacakan oleh Imam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia yang telah diciptakan dengan begitu sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan oleh Allah ila asfala safilin, kepada keadaan yang paling hina, kepada keadaan yang terhinakan. Karena sebab apa? Enggak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Kita ini selalu ingin jadi yang kita ini selalu ingin jadi yang terhebat, terkaya, tertinggi jabatannya, terbanyak hartanya, tersukses, yang lainnya. Padahal itulah yang menghancurkan hidup kita selama ini. Sudah dikasih jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen jabatan yang lebih tinggi, pengen jabatan yang lebih lama lagi. Sudah dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen kekayaan yang lebih lagi. Sudah diberikan rumah satu oleh Allah, pengen yang dua, pengen yang tiga, terus seperti itu. Itulah sebetulnya memperbudak kita selama ini, menjauhkan kita dari kehidupan yang tenang, menjauhkan kita dari kehidupan yang santai, bahkan menjauhkan kebahagiaan dari kita. Karena sebab kita pengen mendapatkan kedudukan yang tertinggi lah, akhirnya di masa tua kita tidak menikmati saat-saatnya kita bersama keluarga, saat-saatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi terus, makin tinggi, akhirnya masa tuanya dihabiskan di penjara. Karena kita pengen jadi yang paling kaya di lingkungan kita, akhirnya anugerah Allah yang sudah ada pada diri kita pun habis, hangus. Karena sebab hawa nafsu yang ada pada diri kita. Balhum awal, manusia itu kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsu bisa sesat, lebih sesat daripada binatang, lebih hina daripada binatang. Muncul kemudian sifat hasud, muncul kemudian sifat iri, muncul kemudian sifat dengki, muncul kemudian sifat bakhil. Terus binatang itu berantem karena sebab lapar doang. Binatang, kenapa dikatakan balhum adall? Manusia itu kalau udah sesat bisa lebih sesat daripada binatang. Binatang itu berantem itu karena lapar atau karena dia pengen kawin doang. Kalau laparnya sudah hilang, kawinnya sudah tersalurkan, beres tuh binatang itu, nggak galak lagi, nggak berantem lagi. Manusia pun perut sudah kenyang, syahwat biologis sudah tersalur, nggak cukup manusia terus berantem, terus cakar-cakaran. Karena ini tadi ini hawa nafsu. Inilah yang menghijab kita melihat keindahan karunia. Kalau bahasa itu keindahan kerajaan Allah Subhanahu. Terus bergejolak, terus nggak tenang, terus gundah. Baru kita dikasih satu nikmat oleh Allah, tetangga dikasih nikmat yang lain, nggak indah lagi nikmat kita. Karena pengen cuman kita doang yang punya. Karena pengen cuman kita doang yang memiliki. Maka itulah yang lebih hebat daripada sekedar menahan lapar dan menahan haus. Sehingga apa? Nggak ada waktu buat ibadah. Alhaakumut takatsur. Terus at-takatsur, terus-terusan memperbanyak, terkaget-kaget ketika hatta zurtumul maqabir. Sehingga tiba-tiba sudah ada di liang lahat. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kun minas sholihin. Ya Allah, udah ada di alam barzah nih. Mungkar nakir udah nanya nih, sendirian nih di alam kubur nih. Ternyata teman yang saya kumpulin waktu di dunia tuh gak ada yang ikut. Ternyata harta yang banyak yang saya kumpulkan seumur hidup 50-60 tahun itu, ya Allah kagak ada yang ikut. Ternyata yang saya cinta, yang saya perjuangkan itu dari dunia itu gak ada, saya sendiri. Ya Allah, ya Allah, balikin lagi deh, balikin lagi ke atas muka bumi. Harta yang dikumpulin itu kagak ikut. Barang 1 dinar, setengah dirham gak ada. Cuman amal yang secuil aja. Ya Allah, balikin ya Allah. Fasaddaqa wa kum minas sholihin. Ya Allah,
balikin. Pengen bersedekah lagi, pengen jadi orang yang soleh, salah ternyata, salah. Maka kata Jibril kepada Nabi Muhammad, "Ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun, wa'fal ma syi'ta, fa innaka majziyun bih." Ya Muhammad, hakikatnya ngomong sama kita, hiduplah seperti yang kau inginkan. Silahkan, ngejar dunia silahkan terus. Tapi fa innaka mayyitun, engkau akan mati. Dan berbuatlah sekehendakmu. Apa yang mau dikumpulin silahkan, siapa yang mau dicintai silahkan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Apapun yang kau lakukan di atas muka bumi akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala.